Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita masih pada materi teks diskusi dengan menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan sampai bagaimana cara kita untuk menyajikan teks diskusi. Baik, langsung saja kita pelajari bersama-sama. Menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan teks diskusi. Menelaah struktur isi. Yang pertama adalah isu, yang kedua adalah argumen mendukung, yang ketiga adalah argumen menentang, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, isu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian ada argumen mendukung dan argumen menentang. Pada struktur yang kedua dan ketiga ini, dua-duanya sama-sama mengungkapkan sebuah alasan atau argumen. Yang satu mendukung dan yang satu menentang. Kemudian yang selanjutnya adalah pada struktur kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil akhir yang berisi rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan pendapat kontra. Selanjutnya, menelaah ciri bahasa. Yang pertama adalah kata penghubung sebab atau bahasa gaulnya itu adalah kausal. Yang kedua adalah kata penghubung akibat, ya, atau bisa disebut dengan konsekutif. Dan yang ketiga ada kata penghubung penegasan. Dan yang keempat adalah menggunakan tanda hubung perlawanan seperti tetapi, sedangkan, tidak, sedangkan, tidak, tetapi, bukan, melainkan. Selanjutnya, jenis-jenis teks diskusi. Ada beberapa jenis teks diskusi. Yang pertama ada seminar, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, sarasehan, dan yang terakhir adalah lokakarya. Selanjutnya, menyajikan teks diskusi. Yang pertama adalah menulis teks diskusi. Bagaimana cara kita untuk menulis teks diskusi? Di situ sudah disebutkan cara menyusun teks diskusi. Yang pertama, menentukan topik perdebatan atau isu. Cara yang kedua adalah menentukan tujuan, memberi penjelasan tentang pro dan kontra. Yang ketiga, mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. Yang selanjutnya adalah menyusun kerangka teks. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kerangka teks menjadi teks diskusi. Yang terakhir adalah merevisi atau menyunting teks diskusi. Itu adalah cara untuk menulis teks diskusi. Selanjutnya adalah menampilkan diskusi. Bagaimana cara kita untuk menampilkan setelah kita bisa menulis teks diskusi, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menampilkan teks diskusi. Jadi, diskusi itu ada unsur-unsur manusianya. Yang pertama adalah
moderator atau pemimpin diskusi. Fungsi dari moderator adalah seseorang yang bisa memimpin, yang bertanggung jawab juga untuk berjalannya diskusi dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah penyaji atau narasumber. Jadi orang yang sudah berpengalaman atau dalam bidangnya terkait tema yang akan dibahas pada diskusi. Yang selanjutnya adalah notulis. Notulis tugasnya adalah menulis hal-hal yang penting terkait tema diskusi. Yang selanjutnya adalah peserta diskusi. Dengan catatan, di sini ada catatan, jika diskusi tidak dihadiri pembicara, orang yang bertugas membahas masalah adalah moderator selaku pemimpin diskusi. Baik anak-anak, itu adalah penjelasan untuk menelaah struktur isi, unsur kebahasaan, sampai bagaimana cara kita menulis diskusi dan menampilkan diskusi di depan umum. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.